Kembali bersama DJA Channel. Kali ini kita akan napak tilas melalui talkshow bagaimana sejarah berdirinya Paroki Mejasem sampai dengan saat ini. Selamat menyaksikan.
Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini kita akan melihat sejarah gereja Santo Yosef Mejasem. Lebih tepatnya kita melihat begitu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan buat untuk gereja kita tercinta, gereja Santo Yosef Mejasem. Nah, kita akan melihat video di belakang ini ya. Ya, Bapak Ibu bisa melihat ya, anak-anak bisa melihat ya. Dulu itu gereja kita itu belum sebagus ini ya Bapak Ibu ya. Nah, belum di aspal, masih banyak rumput-rumput. Kita akan melihat, kita mau nostalgia sebentar. Mungkin anak-anak belum mengalami ya, atau belum lahir bahkan ya. Nah, ini dia, ini acara misa kudus. Ini rombong Kirby. Ini nggak tahu ya, ini sebenarnya siapa ya? Saya juga nggak tahu ya. Nah ini, tapi itu di musuh ya, seragam merah-merah ya. Ada Pak Sugeng pada zamannya. Lalu ada Romo Winyo. Nah ini ada Eyang Susilo ini. Kenapa beliau kita undang? Karena beliau juga adalah salah satu sesepuh di gereja kita ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan ya, ini sepertinya kita terima kasih. Ada Pak Dodi. Ada Pak Wir itu. Foto ini Bapak Ibu yang terkasih, foto ini coba. Bapak Ibu, foto ini tuh tersimpan rapi di ruang sekretariat. Jadi salah satu saksi kebaikan Tuhan ya, bagaimana gereja kita itu terus bertumbuh. Ada Pak Jones, Pak Jones. Ada Bu Siska. Iya, Bapak Ibu, setelah ini masih banyak video-video berikutnya yang nanti akan ditayangkan sama Pak Yosef ya, makanya jangan pulang dulu. Nah, sekarang kita akan menanyakan kepada Bapak Susilo. Bapak, gimana kabarnya Bapak? Puji Tuhan. Sekarang usianya berapa tahun Eyang? 84. Masih sehat, masih diberkati Tuhan ya. Kita ini yang muda-muda ini kepo nih ya. Tadi setelah kita lihat slide, ada beberapa foto Eyang itu nampak di foto itu ya. Itu kenapa kami menghubungi Eyang jauh-jauh hari. Lalu Eyang ceritakan dong Eyang sama kita bagaimana proses gereja Mejasem sebagai lingkungan pembaharuan dari paroki Hati Kudus Yesus, lalu akhirnya berkembang lagi menjadi stasi, lalu berkembang lagi menjadi paroki. Silakan ya. Terima kasih atas waktunya. Bapak Romo, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang terkasih. Selamat
sudah menjadi kering atau wilayah 13 dari Gereja di Kudus Yesus. Menjadi wilayah 13 itu sejak sependengaran saya sejak tahun 83. Yang pertama ketua wilayahnya itu Pak Busoto, sekarang di almarhum. Kemudian diganti oleh Pak El Sunario, itu udah pindah ke Klaten apa Seragen itu, dan saya dengar juga Seragen itu. Jangan keliru dengan Bapak Petrus Sunario, Pak Petrus yang sekarang masih ada di sini. Waktu itu karena masih lingkungan, saya mengikuti saja. Lingkungannya namanya Santa Lucia. Kemudian berkembang, lalu penduduk makin banyak. Akhirnya wilayah 13 dibagi-bagi lagi menjadi 3 wilayah: Santa Lucia, Santo Paulus, dan Mikael. Seingat saya, Santa Lucia yang baru ini diketuai oleh Pak Nur Satyo. Tapi kalau Pak Sunaria itu Santa Lucia yang Paulus itu saya, Mikael itu Pak Jupri yang sekarang lebih banyak dikenal. Kemudian Pak Naryo pindah ke Klaten. Lalu saya waktu itu diberitahu, Pak Sun nanti ganti saya ya. Oh ya enggak, nanti ada pilihan. Kemudian bisa diberitahu dulu bahwa kegiatan di Menjasem juga diikuti dari luar Menjasem, terutama dari Santo Thomas, yang memang dulu Menjasem itu adalah termasuk wilayah Santo Thomas. Kemudian Santo Yohanes, lalu ada Santo Antonius. Waktu itu ketua-ketua wilayah, seingat saya, ada Pak Lanjar almarhum, ada Pak Nur Satyo, saya, lalu Pak Sugeng, Pak Sugeng, lalu ada lagi Pak Jupri, rembugan. Gimana kalau digabung? Karena makin banyak dan ada misa juga. Kalau digabung membuat seorang wakil ketua. Akhirnya karena saya yang tertua, saya yang disuruh menjadi ketua. Waktu itu sudah ada TKSD Bakti Mulia, tapi tempatnya di Jalan Panandaya, itu ngontrak. Lalu suster-suster dari Pekalongan itu juga ngontrak rumah. Kalau nggak keliru di Pala 14, kalau nggak keliru dengan Pala apa lagi. Karena kebutuhan lebih besar lagi, kemudian Paroki Kudus memutuskan sebelum membuat gereja, membuat aula dahulu, aula serbaguna, yang utamanya adalah untuk tiga bakti mulia. Kemudian tiap minggu untuk misa. Ini dalam misa ini karena waktu itu karena untuk TK kan kursinya kecil-kecil, sehingga misalnya itu leser daripada duduk di kursi yang kecil.
sudah ada pembagian tugas bergantian dari lingkungan ini, dari ini. Juga sudah ada pembagian untuk yang menjamu romo tamu, tapi yang empunya, karena romo bukan dari kudus, tapi gereja ini kan punya di kudus, tapi kan tamu di sini. Kemudian gereja dibangun, kalau nggak keliru tahun 88 selesai tahun 92, dan tahun 92 itu diresmikan bersama Bupati. Nah, sesudah ada gereja yang besar, misal akhirnya pindah ke gereja. Untuk itu diperlukan lagi kebersamaan dari semua lingkungan yang bersama-sama, misal di gereja. Akhirnya dibuatlah penugasan. Waktu itu belum stasi, masih salon stasi, atau para stasi. Calon stasiunnya itu lama sekali, dari tahun 83 sampai dengan tahun 2005. Karena tahun 2005 itu gereja Jati Kudus baru menetapkan Mujasam sebagai stasi. Sebelum menjadi stasi, saya belum menjadi pengurus calon stasi itu, tapi saya lupa apa itu tahunnya, juga lamanya, saya lupa. Tapi seingat saya harus diganti oleh Pak Agus Mulia. Itu saya ingat saya. Jadi pada waktu persulian atau pemberkatan sebagai paroki, saya sudah tidak sebagai ketua stasi. Saya hanya sebagai pada zamannya calon stasi. Nah, ini cerita dari perkembangan pembangunannya. Jadi pada prastasi itu kita itu sudah menjalankan kegiatan gereja itu seperti sudah siap untuk menjadi stasi, yang kemudian untuk menjadi paroki. Hanya soal keuangan itu masih mengikuti gereja Kudus, kecuali kolektor itu yang bukan kolektor besar, itu memang dikelola oleh apa itu calon stasi. Jadi seingat saya, kepengurusan pada zaman saya itu, saya ketua, sekretaris itu Pak Sarno almarhum, kemudian bendahara itu Bu Sugeng, Bu Indriati, dan Bu Hartiman almarhum. Jadi pada waktu itu saya sering ngapeli Bu Sugeng pagi kalau butuh duit. Berjalannya waktu, sebelum menjadi stasi itu, gereja memang
sudah jadi, tapi pagarnya masih kawat berduri. Terus di dalamnya itu yang sekarang ditanami bambu, itu ditanami turi. Dan pada waktu itu poster baru yang pertama itu namanya Pak Sukirman ini. Tapi tidak lama kemudian diganti yang dari mana itu Wadas Kumantung, tapi juga nggak lama. Yang lama adalah Pak Pana, yang lama sampai pensiun, sekarang malah bergaya di sini. Ini tadi soal perkembangan dan pembangunan. Tadi soal inovasi tadi, saya tekankan lagi, saya bangga, saya senang, saya bahagia menjadi warga Paroki Ngajasem, dan semoga ini terus berlanjut. Amin. Dalam hal impaktivitas. Amin. Beri tepuk tangan untuk saya bangga, saya bahagia, dan saya terus mau berdoa untuk semua umat Paroki Santo Yosef Ngajasem. Begitu ya Eyang ya. Terima kasih.
Selamat berjumpa saudara-saudari yang terkasih. Saya hendak menceritakan sedikit tentang sejarah berdirinya Taman Rohani Jati Segarauning. Jadi sekitar akhir tahun 2017 ketika saya datang ke tempat playgroup yang sekarang menjadi sekretariat dari Taro. Waktu itu tiba-tiba ada ular. Jadi rupanya ular sudah bersembunyi di situ, ular kobra kecil. Lalu setelah dimatikan, saya bilang, waduh, ini taman atau hutan jati ini harus dibersihkan. Disitulah saya mulai menghubungi Frans. Lalu Pak Tommy untuk membersihkan tempat itu. Kemudian muncul ide kalau itu hanya dibersihkan saja akan tetap menjadi kotor. Maka kemudian muncul ide untuk buat taman. Lalu berkembang kalau hanya taman saja akan boros untuk perawatan. Memang orang akan datang untuk selfie, tapi tidak ada pemasukan. Jadi waktu itu saya berpikir tentang pemasukan untuk mendukung paroki kita ini. Lalu berkembanglah untuk menjadi taman rohani. Lalu waktu itu saya minta Mas Ifran, yang waktu itu masih di Kalimantan kalau tidak salah, untuk membuat gambar. Lalu jadilah gambar seperti yang sekarang terjadi, Taman Rohani itu. Dan memang waktu dibuat anggaran sengaja dibesarkan sekitar 2,4 karena sebenarnya rencana pembangunan itu kan 2 tahun. Lalu dengan prediksi 2-3 kali kenaikan harga material. Nah, setelah itu semua ada, mulailah saya bergerak mencari dana keluar. Saya sengaja tidak minta banyak untuk umat. Hanya sekedar partisipasi bahwa ini adalah milik kita bersama, milik umat Mujasem. Nah, dulu juga intinya karena di daerah Pantura belum ada tempat ziarah, maka dibuat tempat ziarah yang nyaman untuk lansia, untuk orang-orang senior. Maka dibuat tempat atau jalan salib yang agak landai, yang rata, tidak naik turun. Itu sejarah dari awal mula terbentuknya Taman Rohani ini. Lalu perlahan tapi pasti pekerjaan berjalan terus. Nah, tim ini kemudian dibantu oleh Pak Berry juga sebagai ya mungkin bendahara kah atau apa, tidak tahu pokoknya. Lalu tim 3 orang ini menjadi solid, Mas Ifran, Tommy, dan Pak Berry. Dan tentu juga dibantu oleh Dewan Paroki dalam pencarian dana untuk di lingkungan-lingkungan. Kalau tidak salah dulu per lingkungan tiap bulan 1,5 juta. Ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang bayar lengkap, ada yang tidak lengkap. Tapi ya sudah, biarkan saja itu terjadi. Yang penting ada rasa handar beni ini milik kita. Itu sejarahnya. Dan puji Tuhan ternyata tidak sampai 2 tahun selesai. Karena kemudian mungkin orang mulai tertarik untuk membantu dan juga tentu bantuan dari OMK. Andre, Miko, dan teman-temannya yang memviralkan ini. Setiap ada perkembangan diviralkan sehingga bantuan-bantuan melalui rekening itu menjadi cepat. Dan terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi ini. Juga patung-patung kita beli dari Jogja, dari Brata Gallery, dan selalu dapat diskon. Ya, Tuhan selalu bekerja ketika niat kita baik, tulus, jujur demi perkembangan gereja. Saya sangat yakin dan saya semakin meyakini itu sampai sekarang. Yang penting kita tidak neko-neko, tidak macam-macam dan sebagainya. Banyak orang mengkritik saya cari keuntungan di situ, saya biarkan. Biarkan saja, nanti Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang bertindak.
Yang kedua mengenai soal nama. Dulu nama pertama yang diusulkan adalah Jati Segarawana, karena itu memang kebun jati, lalu yang terletak di daerah Segarawana, wilayah itu Segarawana. Tapi ada yang usul supaya jangan, karena nama itu nama sedikit keramat katanya. Lalu setelah berpikir, berdiskusi dan sebagainya, lalu dipakailah Jati Segarawening. Nah, ini ada filosofinya. Yang pertama, jati, memang itu ada pohon jati, memang kebun jati, hutan jati, katakanlah demikian. Tapi juga jati dalam arti kesejatian. Lalu Segara memang ya dekat pantai, lalu mengambil alih Segarawana supaya tidak hilang segaranya. Tapi juga Segara berarti luas, dalam, tenang, tapi juga berombak. Dan wening itu dari bahasa Jawa sebenarnya yang punya dua arti kalau tidak salah. Itu antara bening, jernih, dan hening. Maka dari nama Jati Segarawening, kita berharap bahwa semua orang yang datang berziarah dan berdoa di situ perlahan-lahan akan menemukan kesejatian dirinya yang amat luas dalam keheningan dan kebeningan hati. Satu filosofi yang mungkin tinggi dan memang bagi saya sebenarnya sangat jawani. Terima kasih Mas. Dari Kakak Imran, bagaimana sih suka duka dalam pembangunan taman rohani? Ya, taman rohani Jati Segarawening. Nanti beliau akan sedikit sharing yang singkat, padat, dan jelas. Tapi kita nggak tahu nih Bapak Ibu ya, kira-kira ini banyak sukanya atau banyak dukanya? Makasih Mbak Lena. Yang pertama, selamat malam Romo, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Berkah dalam, suka dukanya memang ada beberapa gambar yang sudah diajukan ke pemesanan dan ternyata dibutuhkan gambar baru. Saya datang ke sini, saya survei, waktu itu dibantu Pak Jones sama Mas Ferry, kita survei di situ dan ternyata ya cukup mengagetkan kondisinya waktu itu. Pohonnya banyak, rumputnya banyak, bukan tinggi, dan yang mulai menentukan di situ karena saya yakin di sini banyak ular. Nah, selanjutnya saya coba untuk mendesain, kemudian saya kirim gambar dari lampu, dipakaikan ke sini di pelajari. Setelah itu beberapa tahun itu tidak ada kabar. Tapi tidak sudah, saya masih di lampu, saya tidak berpikir seperti itu. Nah, selanjutnya ada suatu acara keluarga, saya digagal. Ternyata kok saya diundang Romo untuk lolosan untuk presentasi di hadapan DPP, dan waktu itu saya nggak ada yang saya saya juga belum lihat. Saya cuma lihat Pak Sugeng waktu itu. Jadi itu Mbak, jadi akhirnya saya juga presentasi. Nah, singkat cerita kok akhirnya saya diminta untuk masuk dalam pembangunan bersama Pak Tom juga di sini dengan Pak Beli. Perjalanan kita mulai itu tanggal 12 Maret 2018 kita mulai membersihkan mulai. Nah, di situ mulai dikatakan duka ya sebetulnya nggak juga. Ya sebabnya menikmati karena kita juga orang-orang proyek ya, sudah terbiasa dengan kondisi-kondisi seperti itu. Nah, ketika saya berjalan ke situ, kondisinya habis hujan, di situ seperti rawa. Saya harus melewati jalan yang saya
kira cukup aman di situ. Saya lewat di DKJ, ketika di DKJ itu tanah yang paling rendah dari situ air kurang lebih sekitar 50 cm sampai 60 cm di situ. Saya memiliki di situ dan di situ saya merasa ada yang liatin saya ya. Ada yang liatin saya tapi manusia tak sama kayaknya nggak ada. Ini kesaksian dari orang serius. Nah ternyata ketika itu saya berdoa, bukan kalau saya nggak enak hati saya. Ternyata mata saya itu kayak diarahkan di bawah, ternyata ada ular hitam. Lihatnya itu rada lirik, matanya itu kayak jengkel. Nah itu titik awal saya langsung sampaikan ke atau sama Pak Billy yang tadi aku datang langsung bersama seperti ini. Ya saya berpikir pulang kejadian ini bahwa ini rumah mereka. Jadi kita harus betul-betul hati-hati, berdoa, kita kerja yang baik-baik. Artinya ya berhati. Nah, kiranya itu tapi ya semua proses dilalui. Saya kira nggak juga, tapi ya itu proses Iya. Terima kasih kita berikan tangan yang tadinya rumah ular sekarang sudah Tuhan buat sebagai taman rohani ya. Bapak Ibu yang berkasih, lalu selanjutnya kita juga akan memberikan kesempatan kepada Romo Parmanto. Romo Parmanto yang sudah datang jauh-jauh ya dari Purwokerto. Tapi kita tanya sedikit ya. Yang pastinya kita mengajar sudah tahu begitu banyak karya yang sudah beliau berikan kepada paroki kita. Sampai Romo Parmanto itu punya julukan Romo Pembangunan begitu ya. Kita akan tanya sedikit Romo, apa sih yang membuat Romo terdorong untuk membenahi sarana dan prasarana dari mulai awal lalu pastoral lalu Romo untuk renovasi wisma lalu untuk pembuatan kapel. Silakan Romo. Saya berdiri. Terima kasih. Yang pertama saya menghormati Pak Sus. Saya di kakaknya itu tahun 2005. Saya datang ke sana sementara pembangunan macet 1 bulan sudah tidak berjalan. Saya datang langsung mulai pekerjaan dan berhenti sampai selesai. Dalam pembangunan itu juga dipikirkan kebanyakan jemaat, makanya paroki Mojasem didirikan. Setelah pindah ke sini, setelah diresmikan tanggal 20 Oktober 2007, maka yang menjadi pastor paroki bukan Romo Mojasem tapi Romo Wiranto. Jadi itu susunannya demikian. Yang agak lama di sini yaitu menentukan batas-batasnya dari Kapina, belok Kartini, belok lagi kereta api, kemudian sampai perempatan belok sana sehingga jadi Agustinus. Itu tuh lama banget. Diubah ukur ternyata itulah. Waktu itu saya di pastor paroki datang. Harusnya sebab saja menurut saya. Maka dia membawa berkat juga. Ini jadi paroki banyak. Jadi masih ingat. Kemudian setelah saya keluar, setelah saya pindah dari PKI, kemudian kebetulan saya dipindah ke Mojasem. Tapi yang menangkan saya datang ke Mojasem itu sudah ada greget mau mempunyai
pastoran yang layak, yang representatif, sudah ada dekat itu. Makanya karena sudah berjalan itu, maka saya beranikan saya datang Agustus tanggal 20 tahun 2020, baru 1 bulan, 2 bulan dibentuk panitia, kemudian urus MB, itu berjalan, kemudian baru Januari keluar MB, peletakan batu pertama 19 Maret tahun 2001, itu modalnya 70 juta dari 40 juta dari Pak Eko penghasilan, modalnya 70 juta. Itu bangun yaitu pastoran dan Alwani dan apa itu. Dan saya waktu peletakan batu pertama Bapak Restu bilang nanti dikerjakan tahun depan mulai karena waktunya 70. Saya menjawab 1 tahun selesai Bapak Restu dan 1 tahun sungguh selesai. Berarti kerja ini sungguh-sungguh kerja mujizat, anugerah dari Tuhan. Selamat untuk Musason. Satu Paulus bisa mengumpulkan uang 2M 350 juta selesai tanpa utang ada baginya. Luar biasa Pak. Bukan hanya itu, masuk tambah lagi apa tambahnya. Setelah selesai ini tambah lagi tempat akhir. Pikir kampus banyak ini rumahnya dirobohkan dan jadi tempat parkir. Terus jadi indah. Kok rumahnya sangat jelek, kalau kumuh banget. Nah, akhirnya dibuat puskesmas satu desa sudah bercahaya lagi. Ruang kamar mandinya kurang patung, tambahin patung Mika Rafael, kita lengkap sudah. Nah, kemudian kurang saluransi listrik dibangun, saluransi listrik. Kok kerjanya bocor dibangun, sentralnya ganti. Selesai pindah dituliskan ngomong Doni Monggo. Saya terima kasih Romo. Yang terakhir nih, kita mau juga dengar sedikit ya dari Romo Doni ya. Setelah prasarana dan prasarana sudah komplit ya Bapak Ibu ya, sudah dibangun oleh Romo. Tetapi Romo Doni juga luar biasa loh. Bapak Ibu ketika masuk di aula ini ada nggak yang berubah? Ada, kalimat bahwa tingginya penuh dengan gambar. Romo Doni, apa sih yang menjadi visi dan misi kedepannya setelah paroki kita sudah merayakan 17 tahun? Silakan Romo. Baik, kalau saya sih nanti kita lihat. Dalam hati saya tidak berani menjanjikan apapun, tapi visi-visi itu sudah saya paparkan ketika kita play-doh. Sebenarnya lebih dia visi itu kan mimpi, sebuah mimpi yang ingin kita capai, dan itu saya targetkan dalam 3 tahun. Anggap saja SK saya 3 tahun. Karena memang yang tertulis dan tercatat itu 3 tahun. Tetapi saya tidak akan menyampaikan sekarang apa yang akan isi-isi itu apa yang akan dibuat. Saya tidak akan sampaikan sekarang, mengingat yang menarik di belakang kayaknya udah pada gelisah. Mereka akan tayang 1 jam jadi tinggal beberapa menit sudah gambaran. Jadi saya hanya menyampaikan bahwa nanti itu akan kita bahas dalam pleno bersama-sama, dan jelas kita punya visi dulu, tapi itu nanti kita bahas nanti saja ceritanya.
Yang jelas tentu kita akan merawat apa yang sudah ada, karena merawat itu sekali juga sesuatu yang tidak mudah dan juga butuh biaya. Kita akan terus merawat apa yang diwariskan oleh leluhur kita. Pendahulu kita itu harus dirawat. Contoh paling sederhana, pengecekan misalnya, atau apalah yang hal harus dirawat. Dan itu juga saya kira sebuah sistem atau dana juga dibutuhkan. Saya kira itu saja dari saya. Ini sudah dilakukan oleh seluruh ASN dalam oke, baik. Terima kasih atas panggilan dan kesempatan. Bapak Ibu, para saudara-saudara terkasih, Romo Paroki, Romo Dekan, Romo Agung, Bapak Ibu saudara terkasih Dewan Paroki, saya mantan Pastor Paroki Mojasem tahun 2011 sampai 2013, hanya 2 tahun saja, cuma mampir mobil dan tidak ada bekas apapun, malah bekas saya rumah ringin musnah. Baik Bapak Ibu terkasih, pertama-tama terima kasih Romo Desa telah mendatangkan saya dari Jogja sampai di Mojasem ini dan selamat naik Joglo Semar. Dan ternyata di kereta yang sama sudah ada disusul Romo Parmanto dan Purwokerto, tapi gerbongnya beda. Tahu-tahu keluar sudah ketemu di stasiun. Dan saya sampai Jasem jam 12:30 dengan selamat. Sekali lagi saya sudah mengatasnamakan komunitas saya di Jogja, ada Romo Simon, Romo Ais, Romo Elis, Bro Bercahyo, titip salam selamat pesta ulang tahun Paroki yang ke-17. Maaf mereka tidak bisa hadir karena kesibukan masing-masing. Dan sekali lagi selamat berbahagia dan maju terus Paroki Santo Yosef Mojasem yang makin berbentuk pemerintah budaya dan sebagainya itu, dan makin hari makin kesohor sampai mana-mana, karena sudah ada Jati Segaroni, sudah ada gereja yang bagus, tempat parkir luas, ada wisma untuk menginap juga bagus, luar biasa semuanya, dan sudah dikelilingi perumahan-perumahan baru makin regem, dan juga termasuk makin sibuk jalannya, makin ramai, jembatannya seperti pelangi, begitu bagus. Mungkin nanti ditambah ada Jati Segaroni, coba manfaatkan kali Ketimun diintegrasikan ke Taman Rohani Jati Segaroni, bikin kapal-kapal kecil banyak, dan banyak diberi Jati Segaroni menyusul ketiga, pinjam bikin dermaga kecil di
bahwa jembatan akan menjadi usaha baru, itu ke depan perlu dipikirkan. Mau gawe tamannya api, kali rapi, aku biar orang gawe taman keliling kali dari Serapi sampai pantai, tak susuni, tak jalan ngomong demit-demitnya ini, tak gendut lubang, demit-demit kali ketimun, macam ganggu gawe, pokok menjasa. Nerwani ganggu gawe, tak taweli cinta. Itu sekedar dukungan saya. Siapa tahu nanti kalau begitu sudah mulai apa-apa yang kecil mengintegrasikan jati secara penting supaya bisa menelusuri kali ketimun sejauh bisa diarungi oleh kapal-kapal kecil itu. Anak-anak pasti suka ya. Dan anak-anak suka maunya masuk mendampingi. Ya, nah itu ini salah satu tujuan. Tapi kalau jadi kenyataan, saya setuju. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak Romo. Romo Parti adalah Romo Pastor Romo Paroki yang kedua. Ya. Romo Paroki yang pertama adalah Romo Wiranto. Judulnya Dirgahayu, Selamat dan Profisiat atas HUT ke-17 Paroki Sanyo Sumejasem. Secara pribadi saya ikut bersyukur pada Tuhan karena boleh ikut membidani lahirnya Paroki Sanyo Sumejasem dari induk Paroki HKY Tegal. Sejak Soban Uskup Monsinyur Narko berpesan untuk menyiapkan pemekaran paroki ini dengan data yang mantap, sebagaimana yang digemakan uskupan, berpastoral berdasar data. Maka hal pertama yang harus dilakukan adalah pendataan. Memang ada 10 lingkungan yang ada saat berdirinya, dan umat telah mencapai 1000 jiwa. Tapi ada 3 lingkungan yang masih harus digarap lebih lanjut, karena letaknya di area Abuabu, yakni di Kota Madia Tegal. Sebagai umat masih menghendaki tetap masuk Paroki HKY Tegal, sedangkan 7 lingkungan lain memang masuk Kabupaten Tegal. Maka yang dilakukan adalah penyusukan dan pendekatan. Uskup berpesan supaya proses ini berjalan alamiah, bukan seperti jajak pendapat. Dengan segala kesadaran, akhirnya umat wilayah ini sepakat mau ikut berdinamika membangun dan membesarkan anak paroki baru. Ada banyak tokoh umat yang sangat berperan untuk proses ini. Maaf, hanya saya sebut dalam hati, takut ada pemeran penting yang terlupakan. Termasuk peran banyak pengurus lingkungan dalam proses pendataan umat untuk proses database. Walau baru diolah dengan fasilitas Excel, tetapi waktu itu sudah sangat memudahkan. Hal paling final harus disiapkan sebagai paroki baru adalah penyusunan pedoman pelaksanaan DPP, berisi visi-misi sejarah paroki, spiritualitas pelindung paroki, profil umat, dan lain-lain. Dan setelah melaporkan kesiapan, lalu uskup menerbitkan SK pendirian paroki baru dan mengagendakan misa peresmian dan pelantikan DPP periode pertama. Di usia dewasa 17 tahun ini, pasti Paroki Sanyo Sumejasem semakin berkembang dalam visi zaman dulu 4G, guyub, gumreget, gumregah, dan gumraya. Tentu banyak terima kasih kepada Paroki Induk HKY yang sudah melahirkan Paroki Sanyo Sumejasem, Romo Paroki, segenap DPP, donatur, dan seluruh umat yang selalu support untuk ikut mendewasakan anak paroki hingga mencapai usia 17 tahun. Sekali lagi selamat dan profisiat untuk Paroki Sanyo Sumejasem, paroki yang sangat dinamis, banyak kegiatan dan event yang menjadi wujud 4G.
Hasil 4G pertama adalah keberhasilan kita ber-ATP dengan menghijaukan lahan alang-alang sebelah Bakti Mulia yang dulu jadi langganan kebakaran. Kini sudah jadi taman rohani sesuai dengan rencana kita. Terima kasih karena boleh terlibat dalam sejarah Gereja Sanjus Mejasem. Mohon maaf atas banyak salah dan kelemahan saya. Jangan lupa kirim mangga ke pedalaman Bovendigul, Papua Selatan. Banyak salam dan doa dari pinggir Kali Digul, Asiki. Terima kasih. Romo Doni, Romo Resa yang saya cintai. Para ibu, para bapak, saudari-saudara, kaum muda, adik-adik, warga umat paroki Santo Yosef yang saya kasihi, yang saya sayangi, yang saya banggakan. Saya menyampaikan, menghaturkan selamat dan profesiat untuk paroki Mejasem yang merayakan ulang tahun lahirnya paroki yang ke-17. Usia yang sudah semakin dewasa. Dan itu ditunjukkan perkembangan umat, kemajuan umat yang semakin maju dan berkembang. Imannya juga semakin dewasa, solidaritasnya semakin nampak, saling membantu, menolong satu sama lain. Karya-karya pelayanan, pembangunan juga semakin nampak. Dan itu sungguh dirasakan oleh umat paroki Santo Yosef Mejasem ini. Saya mengajak untuk semakin umat guyup, rukun, dan bersatu, bersekutu, membangun paroki, memajukan iman umat, membangun semangat solidaritas, rela berbagi, rela menolong satu sama lain. Saya berharap kepada orang-orang muda, anak-anak muda, semoga ada yang terpanggil untuk menjadi romo, menggantikan saya yang sudah semakin tua dan sudah tua. Kepada ibu-ibu, manakala kagungan putra-putra pengen dadi romo, ampun dieman-eman, ampun dilarang, monggo didukung, disemangati, direlakan putrane kalau pengen jadi romo. Saya senang, saya bangga melihat bangunan pastoran yang begitu megah dan kuat. Saya senang, saya bangga. Tidak seperti waktu saya tinggal di sini. Sekarang ini pastoran begitu megah. Lantai 2. Lantai 1, orang bermalam di situ, tinggal di situ aman dan nyaman. Mari kita rawat gedung pastoran yang kuat, yang tangguh, yang kokoh. Itu menggambarkan iman umat yang kuat, yang tangguh dan kokoh. Semoga demikian. Itu harapan saya. Sekali lagi selamat dan profesiat. Paroki Santo Yosef Mejasem 17 tahun berdirinya paroki. Semakin maju, semakin berkembang, penuh dengan semangat matur nuwun berkah dalam. Dengarkan ungkapan dari Romo Edwin. Para Romo dan umat Mejasem, halo, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia. Masih ingat dengan saya? Perkenalkan, saya Romo Edwin Andreas Wola, MSc. Saya pernah bertugas sebagai pastor vikaris di Paroki Santo Yosef Mejasem pada tahun 2019 sampai 2021. Sekarang saya bertugas di Pulau Kalimantan, di Paroki Ave Maria Tanjung, Keuskupan Banjarmasin, Kalimantan Selatan,
tetapi saya bertugas lebih di stasi-stasi di pedalaman, di pegunungan. Stasi Rungun, Dambung, dan Mising. Di sini saya melayani umat asli Dayak dan umat Trans NTT. Jalan di sini masih rusak, belum ada listrik, tetapi kita harus bahagia dalam pelayanan. Amin. Selamat ulang tahun yang ke-17 untuk umat Paroki Santo Yosef Mejasem, Sweet 17 ya. Semoga Tuhan selalu memberkati keluarga-keluarga, para romo, suster, dan siapa saja yang bertugas di Paroki Santo Yosef Mejasem. Semoga berkat-berkat melimpah, berkat kesehatan, berkat kesejahteraan, dan berkat kebahagiaan selalu ada dalam keluarga-keluarga di Mejasem. Sehingga umat di Mejasem juga selalu menjadi berkat untuk semua orang. Paroki Santo Yosef Mejasem adalah cinta pertama saya. Sesudah ditabiskan tahun 2019, saya ditugaskan pertama sebagai seorang imam di Paroki Santo Yosef Mejasem. Karena itu orang bilang cinta pertama selalu berkesan, maka umat Mejasem juga selalu punya kesan yang indah di dalam hati saya. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Umat Paroki Mejasem sebenarnya umat yang luar biasa, seperti ada peribahasa, kacang tidak lupa akan kulitnya. Maka umat di sini tidak akan lupa pada Paroki Hataye yang dahulunya adalah paroki dari Stasi Mejasem. Untuk itu mari kita sambut Romo Paroki Hataye, Romo Bagio. Ini spontan saya. Romo Domi, Romo Reza, Pastor Paroki dan Vikaris Paroki Mejasem yang terkasih, Romo Pratik, Romo Parmanto, Romo Sabadi, Romo Handi, Romo Rudi, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, selamat malam, berkat dalam. Saya diminta untuk menyampaikan pesan oleh Romo Reza, tapi saya merasa bukan pesan. Saya ingin menyampaikan kesan saya. Saya merasa bahwa ulang tahun yang ke-17 dari Paroki Mejasem ini menjadi harapan. Apa itu harapan? Harapan itu bukan keinginan. Harapan itu artinya ada sesuatu yang membuat saya tetap berani bergerak. Gitu. Misalnya, orang dikatakan bahwa ada orang sakit, lalu keluarga tanya pada dokter, dokter mengatakan ada harapan. Lalu harapan itu artinya ada kemungkinan, sehingga kita melanjutkan pengobatan. Kalau orang sakit tadi, kalau tidak ada harapan, ngapain berobat? Nah, ulang tahun yang ke-17 dari Paroki Mejasem menurut saya juga harapan. Kita melihat harapan di sana, gereja yang senantiasa tumbuh, gereja yang senantiasa berkembang, gereja yang oleh Tuhan Yesus diumpamakan sebagai biji sesawi, tetapi dari biji yang paling kecil itu tumbuh berkembang menjadi pohon yang besar, di mana burung-burung bernaung di sana, orang bisa berteduh di bawahnya, orang mengalami kesejukan darinya. Maka ini yang sungguh kita syukuri. Gereja tidak mati, gereja selalu bertumbuh, berkembang, mewartakan kabar sukacita. Apalagi minggu ini adalah minggu misi. Kita diajak untuk semakin mewartakan kabar sukacita, dan saya punya harapan besar. Gereja di masa datang akan semakin bertumbuh. Apalagi melihat semangat umat Paroki Mejasem dengan segala kreativitasnya, anak-anak mudanya, remajanya, dan anak-anak kecilnya semua bersemangat. Itu adalah harapan. Maka profisiat kepada para romo, seluruh umat Paroki Mejasem, semoga Tuhan selalu menyertai perjuangan kita dalam mengembangkan, mewartakan kabar sukacita bagi masyarakat di sekitar kita. Tuhan